Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom anak-anak muda, shalom. Siapa di sini yang pernah melupakan janji atau dilupakan? Lebih sering melupakan atau sering dilupakan? Siapa sini yang begini, lupa? Bro, sorry bro, oh lali aku bro, oh no. Siapa di sini yang sering melupakan janji? Oh puji Tuhan, cuma satu orang, dua orang. Oh jujur, terima kasih. Diberkatilah orang yang jujur. Yang lebih banyak yang sering dilupakan ya. Aduh kasihan deh lu. Siapa sini yang sering dilupakan? Oh lebih sedikit. Nah yang banyak yang nggak angkat tangan ini sering dua-dua berarti ya. Dilupakan juga, melupakan juga. Oh adil ya. Nggak lucu wis. Lanjut. Kita lihat Amos 1 ayat 9 sampai 10. Dibilang nggak lucu malah guyu. Amos 1 ayat 9 sampai 10. Melupakan perjanjian, sama-sama katakan melupakan perjanjian. Bukan cuma janji sekedar janji appointment, tapi covenant. Perjanjian yang resmi, yang sungguh-sungguh, yang serius, yang melibatkan banyak orang, bahkan bisa harus mendirikan tugu perjanjian supaya semua orang lihat, ketika lihat tugu itu, oh ini hasil perjanjian kita bersama. Bahkan sampai ada melakukan perjanjian darah. Sret, kucurkan darah dari pihak lawan. Sret, kucurkan darah. Minum bersama, perjanjian darah. Nggak main-main, serius sungguh-sungguh. Bukan serius, malah 2 rius, 3 rius, 4 rius, 5 rius, 7 rius, 10 rius. Amos 1 ayat 9 sampai 10. Baca sama-sama, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis. Tirus, ini kota besar bangsa Fenisia. Katakan sama-sama kota besar. Oh kota besar, kota kuat, kota dagang yang strategis. Oh kaya raya ini. Oh kota yang maju ini, kota yang mewah ini. Wow. Luar biasa. Wah kerasan aku di sini, kota sini ya. Saya satu sisi ya seneng ya. Banyak orang datang ke gereja, ketegan ya, seneng. Tapi di sisi lain kalau pindah gara-gara di ketegan lebih enak, AC-nya lebih dingin. Ya. Ada AC standing, ada AC tidur, ada AC duduk. Lampunya terang, warna-warni, kerlap-kerlip. Musiknya lengkap, orkestra lengkap. Gak lihat ya yang alat tiup, alat gesek ada di bawah mimbar ini. Gak kelihatan, gak sombong pemain musik yang alat tiup, alat gesek di bawah mimbar mainnya. Ini sombong semua nih. Menonjolkan diri. Harus sembunyi di balik salib Tuhan. Jadi saya khotbah harus di bawah salib Tuhan.
Tuhan yang kelihatan. Sampai mana tadi? Aduh Tuhan, ini kelemahan saya. Saya mana tadi terakhir? Oh ya kan? Saudara masih bersama saya enggak? Oh Tuhan tolong. Saya sudah khotbah ini yang keempat ini ya. Sampai mana tadi? Hah? Tirus, kenapa Tirus? Kota besar, kota dagang strategis, kota kuat. Wow, kota mewah. Oh seneng tinggal di kota mewah. Seneng gereja besar, gereja mewah, bagus. Oh tempat parkir luas. Oh seneng, semua orang seneng. Gereja kecil sumuk. Oh kipasan terus. Oh musiknya cuma gitar. Oh gak lengkap lagi cuma 5. Males. Terus datang emak-emak. Males. Tinggal. Gondong gak enak, bosen. Kota besar. Cuma hati-hati ya. Kota besar. Biasanya dosanya juga besar. Merasa kuat, merasa hebat. Gak butuh Tuhan. Ibadah apa. Lebih baik lanjalan tak iya. Kota besar, kebanyakan orang duit, uang. Memandang barang, jual aja. Memandang orang, jual aja. Ini cantik, laku puluhan juta. Kurang cantik. 10-an ribu. Uang. Tidak hanya barang didagangkan, orang didagangkan. Itu Tirus, kota besar. Pak Pendeta, saya orang Kristen. Saya orang Kristen. Bukan hanya Kristen. Tidak sejahat itu Pak Pendeta. Tidak mungkin lah, masa saya sejahat itu menjual orang. Masa saya menjual adik saya sendiri. Masa saya menjual teman sendiri, tidak mungkin. Masa saya menjual sahabat sendiri. Masa saya menjual mama saya sendiri. Masa saya menjual anak saya sendiri. Memanfaatkan orang untuk keuntungan kita itu sama mirip dengan menjual orang. Memanipulasi orang. Memanfaatkan orang untuk kepentingan diri sendiri. Ini anaknya bos ini. Ada gula, ada semut. Iki melarat iki wis ojo deket-deket. Kok diutangi. Memanipulasi orang. Memanfaatkan orang untuk keuntungan diri sendiri. Pinter ini. Pinter. Ajaran aku didekati. Orang pinter didekati. Orang kaya didekati. Orang ganteng didekati. Orang cantik didekati. Orang sempurna didekati. Mas, Mbak, mana ada orang dekati orang miskin? Mana ada orang deketi orang bodoh? Mana? Mana ada orang deketi anak cacat? Anak autis? Seneng aku. Ini anak cacat ini. Anak gak sempurna ini. Anak autis ini. Anak berkebutuhan khusus. Seneng ini. Betul? Beban ini. Ini anak pembawa sial ini. Kenapa aku punya adik gak normal gini? Gak seneng aku. Mempermalukan diriku. Ada kakak-kakak yang bangga dengan anaknya yang adiknya yang gak normal, yang gak sempurna? Sama.
dosa kota Tirus, dosa kota besar. Menjual orang. Memandang orang itu karena kehebatannya, kepinterannya, kekayaannya. Menjual. Memanipulasi orang. Orang Kristen bagaimana? Gereja bagus didekati, geruduk. Gereja jelek ditinggal. Gereja ada mujizat, geruduk didatangi. Gak ada mujizat, ditinggal. Pak gembalanya kaya, dideketi. Supaya kecipratan, gak tahu kecipratan apa. Pendetanya miskin, ditinggal. Bagaimana? Oh, aku mau cari ini anaknya konglomerat ini. Supaya nanti aku yang mewarisi kekayaan mertuaku. Menjual, memanipulasi, memanfaatkan orang. Yesus menolong, Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan. Yesus membuat orang miskin kaya. Oh, geruduk. Hosana. Tidak melawan. Diam aja. Tidak ada kuasa apa-apa. Tidak hebat. Bukan raja yang menang perang. Tinggal. Sangkal. Tidak kenal aku. Siapa Yesus itu? Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Sama menjual. Memanipulasi. Maaf ya, anak muda. Anak muda sini siapa yang senang mendengar khotbah yang keras, teriak-teriak, marah-marah? Angkat tangan. Siapa yang senang khotbah lemah lembut? Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan mengasihi saudara-saudara semua. Siapa yang senang yang dengar khotbah yang lembut? Keras tidak ada angkat tangan, lembut tidak ada angkat tangan. Siapa yang senang dengar khotbah yang lucu? Pelawak. Tidak ada. Siapa di sini yang tidak senang ke gereja? Pulang wis. Wis kruwingetan drodos gonok sing angkat tangan. Pak, anak saya nomor 1. Pak, aku gak seneng kalau papa khotbah tiap bunga-bunga. Aku paling gak seneng aku. Sing lucu-lucu nih Pak. Bri, papa ini pendeta bukan pelawak ya. Perjanjian resmi tertulis ada darah tertumpah. Sejarah menulis. Sebelum-sebelumnya pernah ada perjanjian dengan Daud, dengan Salomo, Nabi Yoel, Nabi Yeskiel pernah mengecam Tirus. Pernah mengecam Tirus karena menjual penduduk Yehuda, menjual penduduk Yerusalem. Ini bicara soal penduduk jual penduduk, kota jual kota, bangsa jual bangsa. Bukan lagi dosa perorangan ini. Dosa sudah membudaya ini. Jual, menjual, memperdagangkan orang. Dosa korporat, dosa banyak orang, dosa struktural. Dari pemimpin sampai bawahan. Dari atasan sampai bawahan. Mengakar di masyarakat. Ya saya juga tidak tahu persis kenapa alasan terjadi pengingkaran
terjadi pengkhianatan perjanjian persaudaraan. Ya boleh dikatakan Tuhan tidak memusingkan. Kenapa alasannya terjadi pengkhianatan perjanjian persaudaraan? Yang pasti Tirus, bangsa Fenisia mengkhianati perjanjian dengan Israel. Yang pasti itu mengkhianati perjanjian dengan Israel. Perjanjian dengan teman diingkari, dikhianati, sakit. Apalagi yang mengingkari, yang mengkhianati perjanjian. Saudara sendiri, men. Sakitnya tuh di sini. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Oh, anak muda enggak tahu nih, yang tua-tua tahu ini. Pak Otto yang tua-tua, Pak Victor tua-tua. Victor tua atau muda? Oh muda, 17 tahun. Anak muda, janji kan sama ketua muda. Tuhan tolong ya, ketua muda kita sakit tipes ya. Tuhan tolong darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih. Terima kasih. Bukan berarti sehat bersyukur, sakit tidak bersyukur, enggak ya. Kita belajar mengucap syukur dalam segala hal ya. Masih bersyukur, masih ada obat, masih ada rumah sakit, masih ada dokter ya. Bersyukur. Loh, kita orang Kristen mati loh bersyukur ketemu Tuhan Yesus Kristus. Anak muda, kangen Tuhan Yesus enggak? Mau mati sekarang? Pak, saya lebih kerasan di bumi ini Pak. Saya khawatir Pak. Takutnya di surga nanti kurang bagus. Lebih bagus di bumi. Berkhianat. Suami mengkhianati perjanjian pernikahan dengan istri. Orang tua mengingkari perjanjian dengan anak. Anak mengingkari perjanjian dengan orang tua. Menantu mengingkari, mengkhianati perjanjian dengan mertua. Sesama keluarga, sesama saudara, saling berkhianat. Sakit. Demi uang, banyak uang, duit. Ada anak kecil yang menyanyi. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang. Terus? Bukan Tuhan saya. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Ini anak kecil yang nyanyi ya. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam? Saya. Terus gayanya yang terakhir. Orang yang berdosa. Enak cari Tuhan saya. Orang berdosa. Orang berdosa, saya orang berdosa. Kota Tirus banyak orang menjual orang demi duit untuk kepentingan diri sendiri. Menjual orang
yang cantik, menjual orang ganteng, menjual orang kuat, menjual orang hebat, orang pintar, dijual demi kepentingan, keuntungan saya. Yesus Kristus bukan menjual kita. Yesus Kristus membeli kita. Bukan karena kita cantik, ganteng, pintar, hebat. Bukan. Kita yang bobrok, kita yang rusak, kita yang berdosa, kita yang memberontak, kita yang menyakiti hati Tuhan. Mendukakan hati Tuhan. Tuhan beli. Tuhan beli berapa? Puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, miliar, triliun. Bukan. Beli, membeli kita dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Dia yang benar, dia yang baik, dia yang kudus, dia yang sempurna. Dia Allah yang menciptakan kita. Dia yang punya langit dan bumi, dia yang punya kuasa surga dan bumi. Dia lahir di kandang yang hina. Melayani keluar masuk desa kota. Jalan kaki, naik keledai. Apa enggak bisa? Yesus Kristus naik pesawat. Naik Ferrari, Lamborghini, apa enggak bisa? Dia pilih, dia lahir di zaman jalan kaki, naik keledai. Maaf, sorry. Kita naik BMX aja sudah sombong. BMX zaman saya. Naik NMAX saja sudah sombong. Nggak noleh kanan kiri. Nyabrang, nyelonong terus. Nggak lihat lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Nggak lihat. Apalagi naik Alphard, apalagi naik Ferrari, apalagi punya jet pribadi. Ayo wes, ayo. Tetap ingat sama Mas Doris, tetap ingat sama Mas Billy, masih ingat. Masih ingat sama Mas Alex. Masih ingat janji, perjanjian pertemanan persahabatan, masih. Oh ya, anak muda janji ya. Oh saya ingin anak muda katakan terkenal dengan kedisiplinannya. Disiplin waktu terutama. Ini bisa dijadikan pemikiran bahwa ini dosa kita loh ya. Kalau tidak disiplin waktu. Itu bisa juga diurut-urutkan ujung-ujungnya memanipulasi orang juga loh. Mentang-mentang yang main keyboard Aaron Setiawan. Aaron Setiawan, telat gak apa-apa. Coba yang main keyboard Aaron Kwok. Tahu Aaron Kwok enggak? Nah, seangkatan saya, Cirisma tahu. Ya. Jamie, David, Matthew enggak tahu. Aaron Kwok tahu. Mentang-mentang yang terima tamu Monica Kurniawan. Coba Agnes Monica yang terima tamu. Ayo, mau telat? Paling kemarin harus datang. Memandang orang, membeda-bedakan. Yang terima tamu Willy Rubino ya namanya. Coba yang terima tamu Ecak Willy Sumantri. Nah ini Ecak Willy Sumantri. Mentang-mentang yang terima tamu siapa lagi? Siapa ya? Magdalene Rubino. Coba yang terima tamu Dr. Magdalene Kawoco. Tahu Victor ya? Ingat ya? Dr. Magdalene Kawoco. Coba yang terima tamu Sehun sama Canyol. Ya apa? Mentang-mentang yang khotbah Modi lumayan dong. Telat-telat datangnya. Coba yang khotbah Gilbert Lumoin dong.
Pasti penuh ini. Gak peduli, jaga jarak gak peduli, duduk bawah semua. Jangan stop, gak boleh. Dibatasi jumlah, didobrak pintunya, gak peduli. Waktunya habis ya, waduh lupa aku. Cuma setengah jam ya. Kurang 5 menit. Ya wis, ayo pelayan perjamuan kudus. Tak lanjut di depan pagar aja ya. Khotbahnya. Loh, udah ada pelayan perjamuan kudus, ya wis tak layani dewek wis. Di sini kita bisa tertawa, mungkin di rumah kita menangis. Tuhan, aku merasa dijual. Orang-orang hanya memuji. Orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang pinter. Tapi aku jelek, aku bodoh, aku cacat, aku dihina-hina, aku diolok-olok, aku sering dibully. Tuhan, kenapa Engkau ciptakan aku seperti ini? Dokter mencari orang sakit. Yesus Kristus juru selamat mencari orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mengaku berdosa. Tuhan, aku orang berdosa. Aku butuh Tuhan. Aku butuh juru selamat. Nah, hari ini Tuhan ingatkan. Tuhan mencari saudara yang berkata seperti itu. Aku orang bobrok Tuhan. Aku orang kotor Tuhan. Nah, Tuhan cari orang yang seperti itu. Dalam Yesus Kristus, kita semua adalah ciptaan baru. Katakan sama-sama amin, 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 amin. Darahnya, tubuhnya menyucikan kita, menguduskan kita, melayakkan kita, mengubahkan kita menjadi baru. Kita berharga. Tuhan menerima kita apa adanya. Dan Tuhan mau buat kita baru. Geras kinyis. Alami Yesus Kristus secara pribadi, bukan apa kata orang. Alami Tuhan, jadilah Tuhan, penguasa tunggal hidupku. Pimpin Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Kalau Tuhan pegang tanganku, tidak ada satupun yang bisa melepaskan tanganku dari tangan Tuhan. Buat banyak orang terkagum-kagum. Engkau beda sekarang. Mas, engkau beda mas. Mbak, engkau seji. Lain saiki yo. Fit, kon lain fit saiki yo. Luar biasa. Dulu luar binasa. Sekarang luar biasa. Yuk sama-sama kita mulai berdiri. Well Singer nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Harapanku tidak
Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kaum dan dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Bapak, terima kasih. Nilai harga hidup kami seharga nyawa Yesus Kristus, anak tunggalmu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami yang seharusnya anak yang tinggal di sampah, di selokan, anak yang sakit kusta, bahkan lebih buruk daripada itu. Tapi Engkau menyembuhkan, memulihkan, mengubah kami menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Kami bersyukur, kami di dalam Yesus Kristus, kami adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang, telah terbit. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami pulang dengan menikmati, mengalami, merasakan damai sejahtera, sukacita surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kami di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Kami terus menikmati perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk.